Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal sedikit tentang manfaat melakukan ikhlas. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'malu suratun qalimatun wa arwahuha wujuduha sirril ikhlasi fiha. Yang artinya, amal-amal ibadah itu hanya sebagai gambar hidup yang berdiri, dan jiwanya adalah wujudnya rahasia ikhlas di dalam amal-amal ibadah itu. Dalam arti bahasa, ikhlas di sini berarti murni. Jika diistilahkan, ikhlas ialah ketika melakukan amal apapun, melakukan kegiatan apapun, diniatkan murni, bukan semata-mata karena pamrih atau pamer dan sebagainya, namun murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dapat diartikan sebagaimana niat kita, yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melaksanakan apapun, melaksanakan kegiatan apapun, ketika tidak diniati lillah atau tidak ikhlas, atau malah diniatkan karena pamer untuk memberitahukan keadaan kita, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, maka itu tidak dinilai ibadah, bahkan sangat-sangat dilarang dalam agama. Karena kita selain meniatkan diri karena ikhlas dan lillah, dan kita harus merasa bahwa segala gerak-gerik kita yang menggerakkan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dijelaskan bahwa ketika kita melakukan ikhlas, ketika hati kita benar-benar ikhlas, hati yang ikhlas tidak pernah merasa bahwa dirinya melakukan ikhlas. Seperti contohnya, ketika kita memberikan sedekah atau memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain, diniatkan karena ikhlas dan bilang, aku memberikan ini, aku ikhlas. Dalam lisannya mengeluarkan kalimat itu, maka seorang itu tidak dapat dikatakan orang itu ikhlas. Karena ikhlas itu lahir di dalam hati, bukan dilontarkan kepada dan diberitahukan kepada seseorang atau orang lain. Jadi selain hati kita merasa ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah atau mengabdikan diri kepadaku. Dan ibadah itu sendiri bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, namun ibadah itu sendiri yaitu dilakukan semata-mata karena niat kita. Segala amal perbuatan, segala gerak-gerik kita, segala aktivitas atau kehidupan sehari-hari kita, dari bangun tidur sampai kelak nanti tidur lagi, ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ikhlas, itu dapat dinilai artikan sebagai ibadah. Seperti contoh, makan bukanlah ibadah, namun ketika kita berdoa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, karena Allah, semata-mata karena Allah, maka makan itu tadi dinilai berkah dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tegakkan niat, kita tegakkan setiap aktivitas kita, kita tegakkan setiap gerak-gerik kehidupan sehari-hari kita, murni niat kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.